Pemirsa, sekarang kita sudah pindah ke dapur singgasananya Chef Budi. Siap masak ya. Nah, sekarang kita mau bikin cookies melon. Nih, ya. Itu bukan berarti kita pakai buah melon ya, tapi nanti bentuknya mau mirip buah melon. Oh gitu. Jadi bukan pakai buah melon. Aku jadi ketipu bentuknya aja yang bentuknya. Nah, jangan-jangan pemirsa juga gitu mikirnya pakai buah melon. Bahan-bahannya? Kita kenali bahannya ya. Ini ada dua adonan yang berbeda. Ini untuk bagian kulitnya nanti warnanya hijau. Ini tepung terigu, kemudian kuning telur, gula halus, susu bubuk, baking powder, butter atau mentega, dan berwarna hijau atau pasta pandan. Nah, sebelah sini untuk bagian dalam buah melonnya, nanti warnanya merah. Ada tepung terigu sama, kemudian kuning telur, baking powder, pasta pandan, atau kalau nggak ada pemirsa susah cari bisa diganti dengan pewarna merah. Kemudian ada wijen, ini wijennya harus yang hitam loh. Wijen hitam ya? Nah, karena kan nanti cookies melon kan bijinya warnanya hitam kan. Nah, ini kita pakai wijen yang hitam. Susu bubuk, butter, gula halus sama aja. Ya. Nah, sekarang ke langkah pembuatannya. Desi melakukan hal yang sama seperti aku. Tepung terigu. Ini pertama kita campur dulu nih bahan kering nih. Ya, yang bahan kering semuanya. Tepung terigu, kemudian susu bubuk. Nah, gula halus. Aduk sampai rata. Aduk rata. Baking powder juga masuk, Des. Sekarang butternya, menteganya kita masukkan. Ini menteganya harus yang plain atau boleh agak? Karena kita kan nggak pakai garam ya, kita pakai yang salted. Oke. Sekarang kuning telurnya nih kita masukkan. Jadi ini jenis cookies yang tidak ribet karena alatnya gampang ya, tinggal pakai garpu atau pisau, dipotong-potong terus nanti nih sampai berbutir-butir dia. Tidak menggunakan mixer ya, Chef? Tidak perlu mixer. Lebih sulit sepertinya ya kalau pakai garpu. Tapi ini hasilnya pasti lebih maksimal. Betul. Seperti gula pasir itu bentuknya. Ini udah mulai berbentuk, Des. Ya kan? Iya. Ini pemirsa dan Desi udah jadi kan adonannya ya? Sudah jadi dan ini juga sudah jadi otot. Wah, bagus nih pemirsa. Olahraga ya itu gitu ya. Betul. Nah, ini terakhir Desi ada sentuhan satu lagi nih bahan. Biji-wijen. Buat efek bijinya. Diaduk rata. Ini kita aduk sebentar aja nih pemirsa ya. Jangan lama-lama. Ini buat kulitnya. Kita ambil sebagian adonan. Ini Des, pemirsa juga harus tahu ya kalau adonan cookies biasanya kan suka lengket ya. Tetap beri sedikit terigu nih. Biar nggak lengket. Ini kita giling nih. Ya. Udah jadi ya. Ini nanti buat daging buah semangkanya ya. Kita letakkan di tengah. Ini kita gulung nih, Des. Ya. Hati-hati ya. Sampai seluruh daging buah semangkanya ini yang merah ini kita tutupin sama adonan hijau. Ya. Ini gunanya diberikan terigu supaya nggak lengket di plastik ya, pemirsa. Ini sekarang kita dinginkan di dalam kulkas. Setengah jam saja. Iya. Des, adonannya kan udah keras deh. Udah ya, di kulkas nih. Udah kokoh ya? Iya, ini dia. Nah, sekarang tinggal kita potong-potong. Ternyata buah melonnya ada warna pink. Jadi semangka atau melon? Semangka ini. Oh, semangka. Kan Inggrisnya watermelon kan? Oh, watermelon, betul sekali. Cukup kayaknya ya? Cukup. Nah, sekarang tinggal kita oven nih, Des. Ya, berapa lama? Sekitar 25 menit. Suhunya 160-an. Cookies watermelon. Bahan hijau, 225 gram tepung terigu protein rendah, 150 gram mentega, 100 gram gula halus, 2 butir kuning telur, 40 gram susu bubuk, 1 sendok teh baking powder, dan 2 sendok teh pasta pandan. Bahan merah, 225 gram tepung terigu protein rendah, 150 gram mentega, 100 gram gula halus, 2 butir kuning telur, 40 gram susu bubuk, 1 sendok teh baking powder, 2 sendok teh pewarna merah, dan 3 sendok makan wijen hitam. Cara membuat.
Campur tepung terigu, susu bubuk, dan baking powder, aduk rata. Kemudian tambahkan mentega, kuning telur, gula halus, dan pasta pandan. Aduk kembali hingga rata, sisihkan. Di tempat terpisah, campur tepung terigu, susu bubuk, dan baking powder, aduk rata. Kemudian tambahkan mentega, kuning telur, gula halus, pewarna merah, dan wijen hitam. Aduk hingga rata dan bentuk bulat panjang. Giling tipis adonan hijau, kemudian letakkan adonan merah di atas adonan hijau, lalu gulung dan padatkan. Dinginkan adonan selama 30 menit di dalam lemari es. Potong tipis adonan, kemudian belah menjadi 2. Lakukan terus hingga adonan habis. Panggang adonan di dalam oven bertemperatur 150 derajat Celcius selama 25 menit atau hingga matang. Angkat dan sajikan.